Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah ada di pendampingan individu yang kedua bersama Bapak Hadi di SMA Bina Insan Mandiri Kota Bogor. Kita akan melakukan konfirmasi terkait progres perkembangan dari pembelajaran daring selama 1 bulan terakhir ini. Langsung saja saya bersama Pak Hadi di sini. Pak Hadi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bertemu ya, baru Alhamdulillah. kemarin sebulan kemarin ya. Iya. Hari ini sudah mau loka lagi ini ya. Betul. 14, masya Allah. Nggak kerasa waktu ya, Pak. Nggak terasa. Tapi memang program ini digali secara serius sehingga progresnya itu per bulan kita dipantau, di daring juga, LMS juga berjalan ya. Di samping kesibukan-kesibukan Pak Hardi yang luar biasa ya untuk mengelola sekolah juga. Ya mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat. Pak, ada yang ingin saya tanyakan ini Pak, terkait kegiatan yang tadi saya sampaikan adalah pembelajaran daring ini ya. Iya. Nah, bagaimana nih Pak capaian selama 1 bulan terakhir ini ya, untuk pembelajaran daring berdasarkan pemantauan Bapak dan ya apa yang Bapak rasakan selama 1 bulan ini? Ya baik, alhamdulillah memang tadi seperti Pak Indra sampaikan ya, tak terasa gitu ya udah hampir 1 bulan kita melaksanakan kegiatan program pendidikan calon guru penggerak. Alhamdulillah selama daring ya alhamdulillah sih bahagia ya, karena memang selama proses pembelajaran ini banyak hal yang didapatkan gitu kan selama program guru penggerak ini itu, dan mudah-mudahan sampai detik ini alhamdulillah tidak ada kendala terkait dengan pembelajarannya. Paling hanya kendala teknis aja Pak ya gitu kan, itu biasa terkait dengan perangkat sinyal internet gitu aja sih gitu, tapi secara umum alhamdulillah lancar semuanya lancar gitu ya, Pak, ya. Tapi saya juga lihat memantau juga sih memang pembelajaran Bapak di daring sudah sangat baik, mulai dari hadirnya di awal waktu, mengingatkan kepada rekan-rekan dan juga keaktifan di dalam grup juga saya alhamdulillah memantau Bapak sudah sangat baik sekali. Baik, nah terkait dengan pembelajaran ini tentunya ada waktu yang harus kita siapkan gitu ya Pak ya. Ada kegiatan lain yang mungkin kita harus bisa mana prioritas terlebih dahulu, dan juga dalam pembelajaran ini tentunya harus ada konfirmasi dan kolaborasi dengan yang lain terkait kegiatan kita. Bagaimana nih Pak dukungan rekan sejawat di sekolah ini terhadap pendidikan guru penggerak yang Bapak lagi jalanin? Ya, terkait dengan dukungan, alhamdulillah seluruh sivitas sekolah gitu ya, dari mulai para guru senior, rekan sejawat sampai ke yayasan gitu ya, mereka memberikan dukungan penuh terkait dengan keterlibatan saya dalam program guru penggerak ini gitu Pak. Jadi memang luar biasa ya, memang dukungan itu sangat diperlukan Pak. Betul. Terkait kegiatan kita yang luar biasa ya. Harus merangkul semua ya, betul. Kolaborasi. Kalau secara spesifik dukungannya seperti apa nih Pak? Kalau dukungan diberikan ya, yang pertama dari segi keluangan waktu ya. Jadi memang mereka mempersilahkan untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini gitu kan, dari mulai kegiatan daringnya dan sebagainya gitu ya. Terus yang kedua juga dukungan dari segi sarana prasarana gitu kan gitu ya. Jadi alhamdulillah kalau di sekolah disiapkan laptop juga gitu kan, termasuk juga jaringan internetnya gitu, sehingga proses pembelajarannya bisa berjalan lancar gitu Pak. Luar biasa dukungannya ya. Iya. Nah tantangannya Pak, tantangan untuk menghadapi pendidikan guru penggerak ini seperti apa nih Pak? Tantangannya ada beberapa hal ya sebenarnya. Yang pertama ya tentunya terkait dengan manajemen waktu gitu kan gitu ya, karena memang ya istilahnya sambil berjalan program guru penggeraknya juga sambil menjalankan amanah juga di sekolahan begitu kan. Ada amanah mengajar, ada amanah manajemen dan segala macam gitu kan itu. Terus beriringan ya Pak. Betul, beriringan gitu. gitu. Terus yang kedua tadi mungkin kendala tantangan teknis aja sebenarnya sih gitu secara umum itu. Baik, terima kasih Bapak. Dan tadi ada tantangan manajemen waktu, dari mulai amanah Bapak mengajar, manajemen untuk pengelolaan sekolah, juga ada tantangan teknis terkait jaringan dan sarana dan prasarana tersebut. Kira-kira apa nih yang Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan itu?
Ya terkait dengan manajemen waktu, ya berarti ya untuk mengatasinya kita harus pandai-pandai mengatur waktu gitu ya. Karena memang sebenarnya kan kalau secara jadwal sudah ada gitu kan gitu ya dari jadwal guru penggerak sendiri gitu ya. Tinggal kita menyesuaikan saja gitu kan gitu. Jadwal kapan kita harus fokus ke guru penggerak, kapan harus ke sekolah gitu kan gitu. Gitu. Jadi harus spare waktu lah gitu kan gitu, pandai-pandai mengatur waktu itu sendiri gitu kan gitu. Kalau kendala teknis sih alhamdulillah sampai detik ini masih bisa ditangani lah gitu kan gitu. Ya, masih bisa ditangani dan Ya. memang dukungan tadi di awal Betul. ya, ini berkelanjutan gitu. Betul. Dukungan full, kendala teknis pun nggak jadi masalah karena Insyaallah. sarana prasarana sudah disiapkan. Iya. Nah, rencana ke depan bagaimana Pak supaya lebih maksimal atau yang sudah baik ini jadi lebih baik lagi nih Pak? Ya. Kalau kedepannya ya secara rencana ke depan adalah yang pertama tentunya adalah bisa menyelesaikan program guru bergerak ini sampai akhir gitu ya. Mudah-mudahan bisa maksimal gitu kan, bisa selesai semuanya gitu. Terus yang kedua tadi ya untuk manajemen waktunya mungkin bisa diperketat lagi gitu kan gitu. Artinya memang harus menyiapkan alokasi waktu khusus sepertinya gitu kan gitu untuk menyelesaikan tugas-tugas ataupun LMS yang ada gitu kan gitu. Luar biasa ya Pak ya. Jadi memang ketika ada tantangan tapi ada dukungan dari rekan sejawat ya, guru dan yayasan juga jadi berjalan lancar ya. Alhamdulillah bisa berjalan lancar semuanya Pak. Baik. Nah Bapak, saya ingin mengulas tentang materi ya. Ya. Materi di modul sudah sampai modul apa sekarang? Sekarang 1.4. Biasa. Mulai dari Sudah. filosofi. Betul, dari mulai filosofi. filosofi. Terus juga di 1.2 gitu ya. Terus juga sekarang ini ada di 1.3 kemarin sudah selesai Ya. visi ya, visi. Betul. Nah, saya ingin mencoba mengulas kembali apa sih yang dipelajari oleh Bapak di 1.1, 1.2 dan 1.3 ya. Karena Ya. 1.4 kan masih 1.4 berjalan. ya masih berjalan Ya, gitu. untuk yang 1 sampai 3 ini bagaimana? Ya. Kalau di mode 1.1 kita banyak belajar terkait dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara gitu ya. Dari situ memang banyak hal yang bisa didapatkan gitu ya, terbuka juga pemikiran gitu kan, bahwa saya selama ini kan kalau yang saya tahu terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu kan yang terkenal hanya semboyan, 3 semboyan itu gitu kan itu. Yaitu yang Ingasot Suntulodo, Ingmari Manungkarso, Intuturi Handayani gitu. Selama ini cuma itu aja yang tahu gitu kan gitu. Ternyata lebih luas ya. Ternyata lebih luas lagi gitu kan gitu. Ternyata banyak sekali pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan gitu. Ya mulai dari beliau menyampaikan ada perbedaan antara mengajar dan mendidik begitu kan, bahwa saya memang ternyata guru itu ya selama ini mungkin hanya transfer knowledge doang gitu ya, hanya transfer ilmu pengetahuan saja gitu ya. Padahal ternyata tugas guru lebih dari itu gitu kan gitu, tapi lebih ke arah mendidik, menuntut siswa gitu kan itu supaya ke depan bisa lebih baik lagi gitu. Termasuk juga beliau menyampaikan tentang pendidikan sebagai tempat untuk benih membangun peradaban gitu kan gitu. Bahwa kita itu memang ya tanda kutip gitu ya mengajar memang di sekolah gitu, tapi kita menyiapkan mereka itu untuk masa depan gitu. Dan tidak hanya untuk diri mereka sendiri gitu kan gitu, tapi lebih luas gitu kan gitu, untuk bisa membangun peradaban gitu. Dan lain-lain lah, banyak lagi hal yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara gitu kan itu. Nah, itu di modul 1.1. Modul 1.2 kita banyak belajar terkait dengan peran dan juga nilai dari guru penggerak itu sendiri gitu kan gitu. Nah, di sini mungkin kalau istilahnya modul 1.1 kita banyak pemikirannya gitu kan, kita dirubah mindsetnya gitu kan. Nah, kalau 1.2 itu kita lebih ke arah apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan pemikiran tersebut gitu. Di sinilah di modul 1.2 saya belajar bagaimana kita bisa mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu di sekolah gitu kan itu, melalui peran guru penggerak gitu. Lalu di modul 1.3 kita belajar bahwasanya kalau kita menginginkan suatu perubahan tentunya memerlukan suatu tujuan gitu. Nah, di modul 1.3 inilah kita belajar tentang visi guru penggerak gitu kan itu. Bahwasanya untuk mencapai suatu perubahan memang kita harus punya visi gitu kan, kita harus punya tujuan ingin capai seperti apa gitu. Itu Pak mungkin. Saya merasa malu melihat sebagai Bapak sebagai narasumber ini ya.
Saya mesti banyak belajar, Pak. Itu memahaminya mulai dari tahapan filosofi, peran, dan sekarang untuk visi ini menunjukkan kemampuan Bapak ketika dalam pembelajaran daring ini sangat mengikuti dan menerapkan sekali. Dari terbukti dari penjelasannya sangat jelas dan memang berurutan. Luar biasa Bapak, keren. Nah, Baik, Pak. kita sudah diimplementasi. Ya. Bagaimana pelaksanaan ketika yang tadi Bapak sudah jelaskan itu diterapkan di kelas. Nah, bagaimana nih Pak Bapak menerapkannya dan mungkin ada sedikit contoh untuk diberikan. Kalau untuk di sekolah sini secara umum ya ataupun di kelas ada implementasi yang kita lakukan. Misalkan dari pemikiran Kajian Dewantara kita belajar bahwasanya dalam proses pendidikan itu memang harus mendidik sesuai dengan kodrat siswa gitu kan gitu ya, kodrat siswa baik kodrat alam maupun kodrat zamannya gitu. Dan kebetulan di sekolah kami itu di SMA khususnya gitu ya, ini kan secara input gitu ya, siswa dari SMP-nya itu ini kan beragam Pak gitu kan gitu. Jadi ada yang memang dari sekolahan yang umum gitu kan, ada yang memang mereka berasal dari PKBM, ada yang dari kepondokan juga gitu. Yang masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan istilahnya begitu. Terutama memang siswa-siswa yang berasal dari PKBM atau yang dari kepondokan gitu kan. Di mana mereka itu ketika SMP-nya hampir sedikit sekali belajar mata pelajaran dinas gitu. Sehingga memang di sini jadi kendala bagi kita gitu. Akhirnya kita mencoba menerapkan pemikiran Kajian Dewantara ini diimplementasikan dalam sekolah melalui adanya diferensiasi dalam proses pembelajaran gitu kan gitu. Jadi artinya memang di awal kita coba tes diagnosis dulu gitu kan, melihat sejauh mana kemampuan siswa seperti apa, dan nanti di akhirnya itu adalah kita berupaya untuk melakukan perbedaan gitu kan gitu dari segi konten mata pelajaran dan segala macamnya gitu. Nah itu yang contoh yang pertama. Yang kedua juga kebetulan nih kita di kelas 10 ini kita tahun ini Pak baru menerapkan kurikulum merdeka gitu kan gitu. Artinya memang di salah satu kontennya itu adalah dalam program project ya gitu kan gitu. Nah di dalam project inilah kita berupaya untuk memberikan kemerdekaan istilahnya gitu kan, memberikan kemerdekaan kepada siswa untuk membuat project sesuai dengan minat dan bakat mereka gitu, seperti itu. Jadi akhirnya jadi project itu jadi beragam gitu kan gitu, sesuai dengan mereka tuh minat di bidang apa sih gitu kan gitu ya. Jadi ada yang senang di bidang IT-nya, jadi mereka bikin macam-macam lah gitu kan, ada bikin short movie, ada yang bikin poster segala macam gitu kan itu. Jadi kita buat diferensiasi dari segi produk gitu kan itu yang dihasilkan oleh siswa gitu kan itu. Biasa, memang sudah diimplementasikan ya Pak ya. Proses Pak. Ya, proses diberikan kepada ya murid, diberikan. Di tahapan awal betul sekali Bapak diagnostik gitu. Lalu juga di dalam Bapak mengimplementasikan tentang diferensiasi karena background dari murid tadi betul. Ya, berbeda sehingga menyamakan persepsi itu tentunya agak kesulitan dengan satu arah. Nah kalau berdasarkan minat gaya mereka jadinya akan lebih mudah. Dari sini tadi juga Bapak menyinggung tentang project ya, mungkin nanti kaitannya di akhir itu ada gelar karya semacam itu dan juga masuk dalam project kelimanya ya Pak. Oh iya betul. Pancasila luar biasa Bapak berarti sudah mengimplementasikan. Nah tanggapan nih Pak, tanggapan murid Bapak di kelas seperti apa nih Pak? Iya. Kalau secara umum tanggapan mereka alhamdulillah baik gitu ya. Artinya memang ini salah satu juga implementasi juga gitu ya, bahwasanya kalau dulu kan kita dalam proses mengajar begitu ya lebih ke arah student center ya. Student center, teacher center gitu kan gitu, dari guru gitu kan gitu. Saya seperti itu ya. Jadi guru itu dulu ya saya pribadi gitu kan gitu. Yang penting istilahnya materi sudah tersampaikan gitu kan gitu, anak-anak kita anggap paham gitu kan, tapi memang ada masalah ketika di akhir gitu kan, kita merasa anak kok perasaan ngerti tapi ketika ujian kenapa kecil ya gitu. Akhirnya ya kita refleksi diri lah gitu kan gitu, ini kira-kira apa yang kurang gitu kan gitu. Akhirnya memang kita merasa ada kekeliruan lah gitu kan gitu di dalam proses pembelajaran gitu kan gitu. Ya artinya yang tadinya teacher center gitu kan kita rubah ke student center gitu kan gitu. Jadi berfokus pada murid gitu kan gitu. Artinya kita coba terapkan seperti itu di siswa
Dan alhamdulillah ternyata dengan seperti itu mereka lebih semangat gitu kan gitu dalam belajarnya gitu kan gitu. Jadi tanggapannya alhamdulillah positif lah gitu dengan perubahan yang ada gitu kan gitu. Mereka itu sangat baik sekali merespon perubahan pembelajaran Ya, dan juga mereka sangat positif ya. positif alhamdulillah. Tidak ada terlihat perubahan dari mereka. Nah, bagaimana perasaan Bapak nih Pak setelah tadi Bapak sampaikan ada banyak perubahan dari pembelajaran yang Bapak sudah lakukan? Kalau perasaan tentu sangat bahagia ya, sangat senang sekali gitu kan gitu dengan melihat adanya perubahan yang ada gitu kan gitu. Artinya memang anak jadi lebih semangat dalam belajarnya gitu kan, mereka bisa mengeksplor juga kemampuan diri mereka gitu kan gitu. Jadi kalau kita lihat siswa senang belajar itu udah senang juga gitu. Ikut bahagia gitu kan gitu Pak. Jadi merasakan kebahagiaan, Betul. puas gitu ya. Ya, alhamdulillah. Nah, yang sudah baik seperti apa, dan juga tentunya tadi ya Pak ya, proses yang Bapak sudah laksanakan sudah sangat baik sekali. Terus apalagi nih yang kira-kira Bapak akan coba tingkatkan di 1 bulan berikutnya terkait pembelajaran ini? Ya, kalau yang alhamdulillah kalau yang sudah baik akan kita coba pertahankan terus menerus begitu kan supaya tetap gitu kan gitu ya. Tapi juga kita juga berupaya untuk terus meningkatkan lagi gitu kan gitu. Artinya memang saya sih berharap apa yang didapatkan dari program guru penggerak ini bisa ditularkan gitu. Ditularkan kepada seluruh rekan-rekan yang ada di sekolah gitu kan itu. Jadi langkah kedepannya seperti itu. Jadi ada istilahnya ada penyampaian praktek baik lah gitu kan kepada guru-guru yang lain. Sehingga nanti istilahnya budaya positif yang ada di sekolah yang sudah terbentuk itu bisa menyebar ke seluruhnya itu Pak. Baik, luar biasa. Jadi memang yang penting kebermanfaatan kita Betul. untuk rekan dan juga lingkungan sekolah ya Betul. Pak ya. Nah, saya ingin membahas tentang komunitas praktisi yang Loka 1 kemarin kita Ya. coba bahas mulai dari merintis ya, terus juga merawat Ya. gitu ya. Bagaimana nih Pak pelaksanaannya setelah kita ada di Loka 1 tadi? Apakah Bapak mempunyai komunitas praktisi yang sudah dirintis atau memang sudah diikuti nih Pak? Ya. Kalau komunitas praktis sebenarnya ada alhamdulillah ada beberapa komunitas yang saya ikuti gitu ya. Ada yang levelnya di luar sekolahan, ada yang di dalam sekolahan seperti itu. Kalau di luar sekolah yang sudah berjalan gitu ya dan coba dikembangkan adalah terkait dengan komunitas FKSS kalau di sekolah gitu kan gitu ya. Kebetulan baru bulan kemarin lah, baru-baru inilah saya coba masuk ke pengurusannya gitu kan itu di bagian humas. Terus yang kedua kalau di sekolah kita ada beberapa komunitas sebenarnya gitu kan, ada komunitas pembina siswa gitu kan gitu, dimana kita juga baru coba lagi gitu kan gitu melakukan program pembinaan terhadap siswa ya gitu kan gitu lewat apa kajian kelompok dan segala macam gitu kan gitu. Terus kalau komunitas yang lain ya paling ada MGMP juga gitu kan gitu, musyawarah guru mata pelajaran gitu kan gitu. Seperti itu Pak. Kalau di PMM sendiri Bapak sudah gali terkait komunitasnya Pak? Belum semuanya. Jadi udah mulai yang paling yang kemarin MGMP aja gitu. Kalau yang lainnya belum gitu. Mungkin nanti supaya kita lebih satu ya, bukan legal istilahnya, komunitas pasti legal Iya, betul. supaya ikut terdata dan tercatat di kementerian juga. Saya sih mengarahkan Bapak untuk mendaftarkan komunitas Bapak itu ke dalam PMM ya, sehingga bisa manfaat untuk pribadi, lingkungan sekolah dan juga untuk sekitar. Iya. Jadi saya mendorong seperti itu karena memang dalam pelaksanaannya komunitas yang saya dirikan juga saya daftarkan ke PMM, alhamdulillah sudah masuk di platform mereka mengajarnya. Artinya ketika kita bicara ngomong komunitas, maka ketika kita adalah seorang guru, maka acuannya adalah ya tadi platform mereka mengajar. Iya. Jadi saya sih mengajak supaya apa yang sudah ada di sekolah ini yang tadi Bapak sudah sampaikan, komunitas ada siswa dan juga ada MGMP dan juga yang lainnya, bisa Pak di-upgrade langsung ke PMM ya. bisa mengikuti. Memang ada syaratnya sih ya, ada topik tertentu yang harus Bapak selesaikan, tapi seiring jalannya waktu sih saya mengarahkan kepada calon guru penggerak ini di akhir itu punya
komunitas. komunitas di PMM. Ya, ya, Jadi insyaallah. ketika selesai ada hasil dan produk, salah satunya adalah komunitas IPMM itu. Iya, Jadi iya, itu juga baik. bisa modal Bapak untuk lebih luas lagi, karena itu sinergitasnya lebih luas Pak. Berkaca dengan saya mendirikan komunitas yang saya lakukan, saya tuh teringat di modul ini ketika pengajar praktik saya mengarahkan seperti itu, membuatnya itu jangan tanggung, tidak hanya untuk sekolah saja, langsung kita daftar ke PMM. Maka saya ikuti, saya daftar ke PMM. Memang butuh waktu, dari 5 orang tim saya yang masuk 3 Pak. Jadi yang masuk 3 itu, yang 2 ada remedial dan sebagainya lah, nah itu tapi berproses. Nah yang 3 ini alhamdulillah saya dan teman saya itu mengajukan ke PMM, sudah masuk sampai kalau lihat nominal anggota mungkin nggak seberapa dibandingkan grup lain yang 500 ke atas. Gitu. Saya sih hanya 105 itu pun dari rekan guru sekolah dan teman-teman yang lain. Tapi pada awal ketika kita sudah ada di situ, maka kementerian mengundang untuk pemaparan komunitas yang saya ajukan. Nah Bogor itu kebetulan saya dan 2 rekan, kebetulan 2 rekan ini adalah kepala sekolah, dan saya masuk pertama di ini Pak, Sumedang. Biasa dimasuk Sumedang untuk upgrade komunitas guru di sekolah. Nah itu kan juga kalau kita sudah masuk ke dalam sistem, mereka akan melihat pergerakannya. Ternyata gak lama dari situ pulang, jeda 2 hari dipanggil lagi Pak ke Bandung untuk menjelaskan komunitas yang saya dirikan. Sebenarnya kalau berkaca dengan ketika saya kumpul dengan Jawa Barat, itu udah ngobrol dengan Cirebon, Ciamis, Depok, Bekasi. Mereka tuh udah skalanya di bawah dinas langsung. Jadi mereka tuh membawahi sekitar 1.000 orang, 100 orang gitu ya. Tapi karena yang dilihat adalah keaktifan dan memang dari BPGP sendiri bukan melihat dinasnya tapi personalnya gitu ya. Alhamdulillah di 2 kesempatan itu saya bisa hadir. Nah, untuk Bogor sendiri banyak komunitas juga, dan teman-teman yang mendirikan juga nggak semua terpanggil gitu ya. Saya sih tahadus binimah ya, maksudnya ketika saya bicara begini, kita nggak tahu kedepannya ada apa. Ketika saya buat pun nggak kepikiran harus saya minta diundang atau saya panggil, nggak. Proses lah ya. Buat aja gitu, nggak ada tuh mimpi ke sana ke sini. Tapi sampai orang, kok bisa terbang ya, nggak, kita nggak tahu juga ya, maksudnya ya seperti itulah prosesnya. Jadi buat saya karena Bapak sudah on the track nih dalam mengurus program ini, maka apa-apa yang sudah dicanangkan dari kementerian, BPGP, kita jalani Pak. Jadi insyaallah. masuk dalam proses seperti itu. Ini nilai lebih juga selepas dari situ sudah tahun ke-3 mungkin ya. Jadi setiap awal tahun itu alhamdulillah sebagai pembicara IKM di Kecamatan Bogor Barat saya. Jadi modalnya saya kalau lihat berkaca dengan yang lain, aduh apa ya gitu, nggak besar juga, hanya modal nurut aja sama pengajar praktis saya. Ayo Pak Hendra, mendaftarkan, ada topik Bu yang harus diselesaikan, selesaikan. Jalanin aja gitu ya. Jalanin aja. Tapi memang efeknya bukan buat pribadi PP juga, jadi berefeknya ke saya juga ya. Ketika saya lakukan Bu, saya diundang ini, alhamdulillah, Pak Indra mangga lanjutkan gitu. Bu lapor, komunitas yang kemarin kita Ibu arahkan buat, saya terundang lagi nih ke sini. Iya udah Pak, selamat. Teman-teman saya juga pada mau ke sana nggak diundang, Pak dapat ya itu lebih lah. Ini harus saya sampaikan kepada teman-teman rekan-rekan supaya penyemangat lah. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa, jalani aja. Gitu. Baik Bapak, terima kasih nih, mohon maaf nih kita. Nggak apa-apa ya, masih banyak Pak justru Pak. Ini saya sampaikan juga ya Pak Rusli, saya bilang, oh iya Pak, memang satu itu saya belum berani ke PMM. Ya maju aja dulu. Baik, setelah itu Bapak nih kan sudah mulai merintis ya, merintis juga sudah ada di komunitas. Nah bagaimana nih Pak, dukungan awal seperti apa nih yang Bapak dapatkan dari mungkin rekan sejawat atau murid yang Bapak melaksanakan komunitas ini? Tentunya dukungan mereka mau ikut gitu ya. Iya. Seperti apa nih lebih detailnya? Kalau dukungan yang pertama tadi yang FKSS ya, dukungannya itu memang saya sebenarnya kan baru ya, sekolah kita juga baru gitu ya, baru 3 tahun, dan kita juga baru aktif di situ baru ya mungkin setahun gitu ya gitu. Tapi alhamdulillah kemarin sudah dipercaya juga, didukung untuk masuk ke pengurusan gitu kan itu.
Terus yang kedua juga di komunitas yang di sekolah kita punya namanya komunitas tadi Pak ya, komunitas pembina siswa gitu kan gitu ya. Jadi kalau di sekolah lain mungkin pembina siswa itu ya keiswaan gitu ya, tapi kalau kita punya program khusus gitu kan gitu untuk membina dan juga menguatkan kepribadian mereka lah anak-anak gitu kan gitu. Alhamdulillahnya ya dapat dukungan dengan mereka bergabung dalam komunitas tersebut gitu kan gitu. Ikut sama-sama bergerak Pak gitu kan gitu. Betul. Nah, ada tantangan dan bagaimana menghadapinya Pak? Kalau tantangan biasanya ada gitu. Apalagi kan mau mulai ya. Jadi memulai itu ya berarti kan perdana istilahnya gitu ya untuk merintis ini gitu kan. Ya memang tadi untuk tantangannya bisa meyakinkan yang lain gitu kan untuk sama-sama bergerak gitu kan. Dan seperti itu. Yang kedua mungkin ya keistiqomahan Pak. Gitu ke kontinuitas artinya memang tidak hanya mendirikan itu sudah gitu kan, tapi tentu saja harus bisa berjalan ke depannya gitu kan. Nih dari merintis komunitas itu seperti apa nih Pak? Hal yang menarik dalam merintis komunitas itu adalah tentunya melakukan kolaborasinya Pak, kolaborasi dan tadi gitu ya merekrut orang gitu kan itu untuk sama-sama bergerak itu gitu kan itu artinya satu visi itu membangun satu visi itu yang penting gitu kan, karena memang dalam satu komunitas kan kita harus punya satu tujuan Pak gitu kan gitu. Nah, untuk meyakinkan mereka itu yang memang menarik begitu kan gitu. Baik, luar biasa sekali. Jadi apa ya dinamika. Betul dinamikanya begitu. Rencana yang akan Bapak lakukan nih yang terhadap komunitas yang sudah Bapak rintis ini seperti apa nih untuk meningkatkan hasil belajar murid? Kalau yang kita rencanakan adalah tadi kita membuat program-program kegiatan Pak ya, gitu kan itu untuk para murid gitu kan gitu. Karena memang komunitas ini kita dirikan juga buat mereka gitu kan gitu. Karena memang ya usia SMP SMA ini kan memang dikenal sebagai usia untuk mencari jati diri Pak gitu. Dan itu kan kalau kita biarkan mereka di luar gitu kan gitu, itu kan banyak pengaruh-pengaruh negatif gitu kan gitu dari luar. Nah kita berharap dengan komunitas ini kita bisa istilahnya menuntut mereka gitu kan gitu ya untuk bisa memiliki kepribadian ataupun jati diri yang benar seperti apa sih gitu kan itu. Termasuk juga ya selama ini kan kalau usia remaja masih senangnya main-main segala macam gitu kan itu, belum punya arahan tujuan hidup seperti apa gitu kan itu. Nah harapannya dengan konsep ini mereka bisa membuat gitu kan gitu, membuat tujuan hidup yang benar seperti apa sih gitu kan gitu, menuntut mereka seperti apa gitu. Nah, jangan sampai mereka malah nanti terjerumus pada hal negatif gitu kan seperti itu Pak. Sesuai ikrar murid yang tadi disampaikan ya Pak. Betul. Dapat banget itu udah mencakup semua ya di sekolah ini dengan tadi saya dengar dari ikrar murid yang disampaikan. Dan memang itu udah keseluruhan dari modal hidup mereka. Ya, luar biasa Pak Hadi. Kita sampai akhir di bagian pendampingan awal ini. Ya bagaimana ya Pak hal yang paling menarik dari pendampingan hari ini seperti apa? Yang menarik dari pendampingan hari ini adalah masukan Bapak tadi. Artinya alhamdulillah istilahnya memang kita sebagai guru penggerak gitu ya, memang sudah seharusnya yang memperlebar pengaruh kita Pak gitu kan gitu, istilah seperti itu. Artinya tadi masukan dari Pak Indra, terima kasih banyak begitu kan untuk tadi ya untuk memperluas gitu kan gitu ya komunitas yang ada gitu kan gitu. Dan tentunya karena kita di sekolah ya jalurnya tadi lewat PMM tadi gitu Pak. Mohon doanya mudah-mudahan nanti bisa dimatangkan lagi gitu kan rencananya seperti apa komunitasnya gitu kan, dan nanti bisa didaftarkan di PMM tadi gitu. Itu yang menarik Pak. Jadi selalu terbuka lah, iya gitu kan gitu. Bahwasanya kan kita harus istilahnya kan kalau kata Rasul itu kan kita harus jadi orang yang terbaik gitu ya, yang bisa memberikan manfaat untuk orang banyak gitu kan gitu, seperti itu Pak. Ini bisa bermanfaatan. Iya, jika betul. itu sudah bermanfaatan maka dipermudah lah Insyaallah. Dan ada yang perlu diperbaiki dari pendampingan hari ini atau yang sudah baik seperti apa nih Pak? Kalau yang diperbaiki mungkin dari kita pribadi Pak. Artinya Bang tadi mohon maaf juga gitu kan, kita sudah akadnya tadi jam 7:30 jam 7 ya, jadi 7:30. Jadi mohon maaf juga tadi karena ada kegiatan di sekolah juga gitu kan yang belum selesai, jadi agak mundur Pak. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih tepat waktu lagi dari kitanya Pak, bukan dari Pak Indra ya, dari kitanya. Karena mohon maaf ya
Itu jadi. Baik Bapak, terima kasih. Sesi pertama sudah selesai kita lakukan karena di pendampingan individu dua ini ada sesi diskusi yang harus melibatkan rekan sejawat, tenaga pendidik tentang menjelaskan satu visi guru penggerak, Ya. terus dua prakarsa perubahan Ya. dari Pak Hadi untuk program guru penggerak ini yang nantinya akan bermanfaat untuk sekolah ini. Ya, Terima kasih.